Ini daunnya belum mekar sempurna, tapi di bawahnya sudah muncul pucuk daun baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi. Selamat datang di channel saya. Kali ini kita akan sedikit ngobrol-ngobrol tentang bagaimana mengatasi pertumbuhan aglonema yang macet. Padahal medianya sudah benar, pupuknya sudah kita beri, tapi pertumbuhan aglonema kita ini sangat lambat. Dan ketika kita cek juga akarnya sehat. Nah, di sini saya akan sedikit berbagi informasi tentang cara mengatasi aglonema kita yang pertumbuhannya macet. Ini salah satu contoh tanaman aglonema saya yang saya lakukan treatment. Teman-teman bisa lihat, ini daunnya belum mekar sempurna, tapi di bawahnya sudah muncul pucuk daun baru. Jadi ini pertumbuhannya bisa dikatakan cukup cepat. Sultan Brunei saya ini kemarin sempat lama stuck di daun 3, sampai akhirnya saya treatment menggunakan cara ini dan daunnya tumbuh cepat. Dan treatment ini juga saya berlakukan pada bonggol aglonema. Ini juga hasilnya cukup bagus. Kalau teman-teman lihat, ini bonggolnya sangat kecil, sangat kecil. Tapi dengan treatment yang saya lakukan ini, alhamdulillah bisa mengeluarkan 2 mata tunas. Ini tidak panjang ya, ini pendek. Sampai sini habis. Dan ini juga akar-akar barunya mulai keluar. Jadi treatment ini cukup aman untuk digunakan pada aglonema yang masih kecil sekalipun. Nah, bagaimana treatment yang saya lakukan? Saya menggunakan 2 bahan ini, Atonik dan B1, untuk memacu pertumbuhan daun aglonemanya. Dengan teknik ini, tanaman-tanaman aglonema teman-teman yang macet pertumbuhannya mudah-mudahan bisa kembali tumbuh normal. Cuma pastikan kalau kedua bahan yang teman-teman beli ini asli ya, tidak palsu. Karena saya pernah dapat vitamin B1 ini yang palsu dan saya coba pakai, hasilnya sangat buruk, malah membuat busuk pada tanaman. Bagaimana cara aplikasinya? Cara aplikasinya sebagai berikut. Di sini saya menggunakan satu tutup bagian dalam vitamin B1 nya ini. Untuk ukuran atoniknya ini juga. Nah, kalau teman-teman tanamannya banyak, bisa menggunakan langsung takaran tutup bagian dalamnya ini, 1 B1 nya, lalu tuangkan atoniknya 1 juga. Tapi kalau misalkan ini 1, ini 1, air yang digunakan adalah 2 liter.
Nah, karena tanaman saya akan mencoba di tanaman ini, saya tidak akan menggunakan banyak. Saya akan mencampurnya di satu bagian tutup ini saja. Itu juga untuk menghindari overdosis. Jadi teman-teman bisa mencampur kedua bagian ini di satu tutup ini saja. Kita tuangkan B1-nya dikira-kira saja setengah, karena seandainya pun B1-nya yang terlalu banyak atau toniknya terlalu lebih, tidak masalah. Ini lebih baik daripada kita menakarnya setengah-setengah tapi menjadi 2 kali. Yang kita khawatirkan nanti malah terjadi overdosis. Jadi ini kita kira-kira saja setengah. Lalu kita tuangkan lagi atoniknya ke dalam larutan ini yang sudah ada B1-nya ini, sehingga tutup bagian dalamnya ini penuh. Nah, ini kita tuangkan lagi sehingga satu takaran ini menjadi penuh. Lalu kita masukkan ke dalam wadah yang berukuran 1 liter. Lalu kita isi wadahnya ini dengan air ukuran 1 liter. Setelah kita isi air 1 liter, kita kocok biar antara larutannya saling bercampur. Nah, dan untuk aplikasinya kita tinggal menyemprotnya ke bagian daun dan juga media tanaman. Untuk aplikasinya, ini waktu yang Sultan Brunei ini, berhubung saya hanya memiliki waktu Sabtu Minggu, saya hanya melakukan penyemprotan ini di hari Sabtu dan Minggu, dan hasilnya juga lumayan bagus. GPT ini bisa merangsang pertumbuhan daun agar lebih cepat dan merangsang pertumbuhan akar. Nah, ini kita sudah melakukan penyiraman dengan cara dispray di bagian daun dan juga di bagian media. Mudah-mudahan dengan cara ini tanaman aglonema teman-teman pertumbuhannya lebih pesat dan kembali stabil, tidak macet.
Semoga informasi ini bermanfaat buat kita semua. Wassalam.